Pertanyaan besar yang sering muncul. Apakah Israel suatu saat akan mengakui kemerdekaan Palestina? Jawabannya kompleks dan penuh tantangan. Pengakuan Israel terhadap Palestina akan membuka pintu bagi solusi dua negara. Namun jarang dibicarakan secara terbuka karena sejumlah hambatan utama. Hambatan terbesar adalah politik domestik Israel. Partai berhaluan kanan, terutama Likud, secara konsisten menolak gagasan negara Palestina karena khawatir mengorbankan keamanan nasional. Selain itu, pengakuan akan memicu tuntutan besar, pengaturan perbatasan, kontrol Yerusalem, hak pengungsi Palestina, dan pembagian sumber daya alam, semua topik sensitif yang bisa mengguncang stabilitas. Dari sisi internasional, meskipun sekitar 145 negara telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, itu belum cukup agar Palestina menjadi anggota penuh PBB, karena status itu masih terblokir di Dewan Keamanan, terutama oleh veto AS. Sebagian analis menyebut pengakuan Israel terhadap Palestina sejauh ini lebih mungkin muncul sebagai bagian dari kesepakatan diplomatik besar, bukan sebagai langkah unilateral. Jadi, secara teoritis mungkin, tetapi sangat sulit dalam praktiknya. Pengakuan oleh Israel akan menjadi titik balik historis, namun banyak faktor harus dikelola, dari politik internal hingga tekanan eksternal. Presiden AS Donald Trump tampak mengubah retorika soal konflik Rusia-Ukraina. Respon Rusia, mereka mengklaim bahwa perang harus dilanjutkan, karena tak ada alternatif. Setelah pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sidang umum PBB, Trump menyatakan bahwa Ukraina berada dalam posisi untuk berjuang dan memenangkan kembali seluruh wilayahnya. Lontaran ini dinilai menandai perubahan sikap tajam dari AS. Menanggapi itu, Kremlin melalui juru bicara Dmitry Peskov menegaskan bahwa Rusia tidak punya alternatif selain terus melakukan ofensif militer. Kami melakukan ini untuk kepentingan masa kini dan masa depan negara kami. Tidak ada pilihan lain, tegas Peskov dalam wawancara radio. Peskov juga menepis kritik Trump yang menyebut Rusia sebagai macan kertas. Ia membalas bahwa Rusia sejatinya berperan seperti beruang, kuat, kokoh, dan memiliki strategi jangka panjang. Langkah Trump ini dipandang sebagai tantangan baru dalam dinamika geopolitik. Apakah AS kembali mengambil peran konfrontatif terhadap Rusia? Atau mengubah pendekatannya? Reaksi berikutnya dari Moskow dan Kiev kemungkinan besar akan menentukan peta konflik selanjutnya. Perubahan nada Trump telah memancing reaksi keras dari Kremlin, yang menegaskan bahwa konflik ini bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Kita akan saksikan apakah langkah berikutnya adalah eskalasi atau diplomasi. Spanyol menyatakan akan mengerahkan kapal perang dari Cartagena guna melindungi flotila bantuan global Sumut yang menuju Gaza, di tengah serangan drone terhadap armada bantuan internasional. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengumumkan bahwa kapal militer akan dikirim besok untuk mendampingi armada bantuan tersebut jika diperlukan, sekaligus memastikan hukum internasional dihormati dan keselamatan warga negara. Armada bantuan, dikenal sebagai Global Sumut Flotilla, terdiri dari sekitar 50 kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza, dan telah menjadi target serangan drone di perairan internasional dekat Yunani. Misi kapal Spanyol bukan untuk konfrontasi langsung, melainkan untuk memberikan perlindungan, melakukan evakuasi jika diperlukan, serta menjaga agar aktivitas bantuan tetap dalam batas hukum maritim. Menlu Spanyol menyebut bahwa armada bantuan ini tidak mewakili ancaman bagi Israel atau negara lain. Fokusnya hanya kemanusiaan dan akses yang aman bagi bantuan ke Gaza. Langkah Spanyol ini menambah dimensi militer dalam kampanye diplomasi pendukung Palestina. Keberhasilan misi ini bisa menjadi penentu sejauh mana negara Eropa akan tampil aktif di konflik kawasan. Di sidang umum PBB, pidato Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memicu reaksi drastis, banyak delegasi keluar ruangan. Netanyahu justru menegaskan bahwa perang Gaza belum selesai. Saat Netanyahu naik ke podium, para perwakilan dari berbagai negara tampak berjalan keluar dari ruang sidang. Aksi ini dipandang sebagai protes atas nada pidatonya yang dianggap provokatif dan minim empati terhadap korban sipil. Dalam pidato itu, Netanyahu memuji operasi militer Israel dan menyebutkan sejumlah serangan terhadap target gerakan bersenjata di kawasan seperti Lebanon dan Iran. Ia juga mengutarakan bahwa konflik di Gaza belum akan berhenti, dan menyatakan bahwa Israel tidak akan mundur sebelum mencapai tujuan strategisnya. Menariknya, Netanyahu menggunakan simbol berupa kode QR besar di pakaiannya, yang menurutnya memuat catatan konflik, sebagai cara untuk mengajak audiens melihat bukti dan narasi perang yang dikemukakannya. Pidato ini juga disoroti karena Netanyahu menegaskan tanggung jawabnya atas aksi militer Israel terhadap berbagai aktor, termasuk Hezbollah, Hamas, dan kelompok Iran, sambil mengklaim bahwa operasi tersebut tidak membedakan antara pejuang dan ancaman. Keluar masuk delegasi ini menjadi simbol betapa tajam perbedaan pandangan dunia terhadap perang di Gaza. Meski dikelilingi protes diplomatik, Netanyahu tetap menegaskan bahwa konflik belum usai dan Israel bertekad menyelesaikannya. Ketika Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berpidato di sidang umum PBB, 34 negara malah berkumpul di luar ruangan, membahas langkah hukum dan diplomatik terhadap Israel. Pada hari Jumat 26 September 2025 lalu, sejumlah negara berkumpul di bawah payung The Hague Group, mencanangkan koordinasi tindakan hukum, diplomatik,
dan ekonomi untuk menghentikan apa yang mereka sebut genosida Israel di Gaza. Pertemuan tingkat menteri ini dipimpin bersama oleh Kolombia dan Afrika Selatan, dan melibatkan negara dari Amerika Latin, Afrika, Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Di antaranya, Indonesia, Arab Saudi, Yordania, Malaysia, Brasil, Norwegia, Turki dan lainnya. Langkah ini digelar saat banyak delegasi meninggalkan ruang sidang sebagai protes terhadap pidato Netanyahu, aksi simbolis tekanan moral terhadap Israel atas kebijakan militernya di Gaza. Ketua bersama pertemuan mengingatkan bahwa negara-negara harus memilih antara keterlibatan atau kepatuhan. Mereka menyebut bahwa tindakan nyata lebih penting daripada sekadar pidato diplomatik. Koordinasi 34 negara ini bisa menjadi titik balik dalam respons internasional terhadap konflik Gaza. Apakah nanti akan muncul sanksi atau tindakan hukum serius terhadap Israel?